Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Di sini adalah saya sedang melakukan tutorial dari serangkaian tutorial pembuatan mobile learning application berbasis Android atau media pembelajaran berbasis Android. Nah, jadi kemarin setelah kita sharing berkaitan dengan teori mobile learning, di sini kita akan melakukan instalasi software-software yang digunakan gitu ya. Nah, sebelum beranjak ke software ini ada yang salah satu yang terpenting, silahkan rekan-rekan dan mungkin Bapak Ibu guru itu untuk membaca modul pelatihan atau tutorial ini terlebih dahulu. Bisa dilihat di link di deskripsi box, nanti ada linknya, silahkan dibaca. Kemudian siapkan materi yang akan kita jadikan aplikasi Android. Maksudnya adalah materi pembelajaran, entah itu 1 KD atau mungkin 2 KD atau sekian tujuan pembelajaran atau terserah gitu. Adapun untuk materinya itu saya ulangi lagi ya, bisa dalam bentuk teks, kemudian link video YouTube, kemudian audio dan lain sebagainya. Kemudian ini ya untuk instalasi software. Nah, nanti itu software yang kita gunakan adalah ini. Pertama, Microsoft PowerPoint. Itu saya rasa semua sudah punya Microsoft PowerPoint di laptopnya, kecuali kalau laptopnya pakai MacBook gitu ya, mungkin bukan Microsoft PowerPoint namanya, dan itu memang nggak bisa. Jadi laptopnya harus Windows, dan untuk PowerPoint-nya terserah, bisa yang 2003 atau 2007, dan mungkin seperti saya 2010 ataupun 2013 itu bisa gitu. Kemudian software kedua adalah iSpring Suite 8, dan yang saya siapkan itu memang iSpring Suite 8 gitu ya. Untuk versi Microsoft PowerPoint yang 2003, 2007, 2010, dan 2013 itu kita nanti installnya yang iSpring Suite 8. Dan untuk iSpring Suite 8 di sini saya menyediakan 2 iSpring. Saya menamakan yang pertama itu versi pertama dan yang kedua itu versi kedua gitu. Jadi nanti semuanya kita install dulu yang versi pertama. Nanti juga akan saya ajarkan bagaimana cara instalasinya. Dan kalau misal ternyata nggak bisa atau setelah digunakan iSpring Suite 8-nya itu versi yang pertama nggak bisa, maka segera uninstall iSpring Suite-nya tersebut dan silahkan download iSpring yang versi kedua kemudian diinstal. Nah, nanti juga di video ini akan saya tunjukkan bagaimana cara menginstalnya, dan itu memang dengan sangat terpaksa kita akhirnya akan menggunakan software yang crack untuk kalau yang versi pertamanya nggak bisa untuk iSpring Suite 8-nya, seperti itu. Kemudian juga ada kasus untuk laptop yang pakai Microsoft PowerPoint 2016 dan juga ke atasnya itu nggak bisa pakai iSpring Suite 8. Jadi silahkan untuk menginstal iSpring Suite 9. Ini juga sudah saya siapkan, akan tetapi ini tuh masih yang free, jadi mungkin nanti dengan terpaksa ada watermarknya gitu. Terus untuk software ketiga itu ada Java 5, 6 dan juga 7 ya. Jadi nanti kita install semua saja ketiga Java ini, dan itu sudah saya siapkan juga softwarenya, linknya di bawah. Kemudian yang keempat itu adalah website APK Builder Pro, dan yang saya siapkan itu adalah yang versi 4.0, jadi bisa diinstal itu saja. Kemudian ada juga Adobe Flash. Nah, Adobe Flash ini itu sebenarnya untuk yang Java dan Adobe Flash itu nggak kita gunakan secara langsung ya sebenarnya. Ini hanya software tambahan saja yang untuk mendukung pemrosesan dari software-software kita yang lain. Untuk Java 5, 6, sama 7 ini nggak saya beritahu cara instalasinya, tapi sudah saya siapkan softwarenya sehingga nanti rekan-rekan dan Bapak Ibu guru itu bisa langsung install saja, dan installnya pun itu sangat mudah sekali. Dan untuk Java di sini pertama saya tunjukkan ya,
Nanti kan ada Java gitu ya. Kalau misal sudah terinstall, maka kita cek, misal saya ya di program and feature, kemudian nah ini ada tulisannya Java, berarti ini artinya laptop saya sudah terinstall Java, seperti itu. Kemudian untuk Adobe Flash ini nggak ada cara spesifik gitu ya untuk mengetahui laptop kita sudah terinstall Adobe Flash atau enggak, dan tetapi 90% laptop itu semua pasti sudah terinstall Flash. Deteksinya itu sederhana, kalau kita bisa buka YouTube itu sebenarnya sudah berarti laptop kita terinstall Adobe Flash. Tetapi kalau ternyata nanti waktu memproses iSpring Suite 8 itu nggak bisa, kemudian dan indikasi nggak bisanya itu berbeda ketika iSpring Suite 8 versi pertama itu nggak bisa. Nah, maka itu yang bermasalah kemungkinan adalah Adobe Flash, sehingga disarankan untuk mendownload Adobe Flash gitu ya, download Adobe Flash-nya dan nanti iSpring-nya akan bisa, seperti itu. Kemudian ini sebelum melangkah lebih jauh, pahami dasar informasi laptop atau PC kita. Jadi apakah laptop atau PC kita itu Windows-nya yang versi 32 bit atau 64 bit? Kalau laptop saya ini adalah Windows versi 64 bit. Nah, kalau ada yang belum mengetahui, silahkan dicek caranya. Klik Start, terus Control Panel, dan seterusnya System and Security, kemudian System, terus System Type. Nanti ada tulisannya apakah yang versi 32 bit atau 64 bit, atau tulisan lainnya biasanya X32 atau X64, seperti itu. Nah, berdasarkan informasi dasar ini itu yang akan menuntun kita untuk menentukan kira-kira versi software mana yang akan diinstal, karena di setiap jenis software ini tadi itu ada yang untuk masing-masing Windows versi 32 bit dan juga 64 bit, seperti itu. Kemudian ini saat install bisa jadi ya di tengah jalan saat kita install itu ternyata atau mengekstrak software, maksudnya mengekstrak ini kan pertama kita downloadnya itu masih file RAR atau file zip gitu ya. Nah, itu biasanya ada ditanya password. Kalau misal memang ada ditanya, nah berarti ini passwordnya. Nah, terus kalau tidak ditanya ya sudah, berarti aman-aman saja. Untuk software website to applicable Read Pro itu nanti bisa langsung ditulis saja ya, begini passwordnya, tulisannya, huruf besarnya, semuanya harus persis. Untuk iSpring Suite 8 yang versi kedua, kalau misalnya ada yang ditanya ini. Untuk Adobe Flash kalau misalnya ada yang ditanya ya ini, seperti itu. Untuk di video pertama kemarin itu kan di deskripsi boxnya ada link download software serta ada link modul juga ya. Nah, termasuk di deskripsi box kedua ini yang itu ngelinknya adalah ke postingan website atau blog saya. Nah, untuk di paragraf kedua itu kan ada tidak usah berlama-lama bla bla bla. Nah, sebelumnya pastikan untuk mengunduh software dan segala kelengkapannya itu di sini gitu ya. Nah, ketika kita klik nanti itu akan nge-link ke Google Drive yang isinya itu banyak sekali software untuk diinstal, dan tidak semua software itu harus di-download karena mempertimbangkan tadi kira-kira laptop kita itu Windows-nya yang versi 32 bit atau yang 64 bit. Nah, semisal kasus laptop saya ini adalah Windows versi 64 bit, otomatis saya akan mendownload software yang 64 bit saja. Seperti itu. Dan untuk ukurannya ini memang bisa jadi keseluruhan itu
1 GB. Nah, mungkin untuk mendownloadnya juga bisa dipertimbangkan seperti itu. Nah, nanti akan mengeling ke sini. Untuk yang di-download untuk website APK ini pasti semua versi laptop itu mendownload, baik yang 32/4 bit maupun yang 64 bit, itu semuanya wajib mendownload. Software lain-lain ini juga semuanya perlu mendownload, untuk modul juga, serta material template APK dan lain-lain itu juga maksudnya file ini itu juga wajib semuanya mendownload. Jadi untuk 4 ini itu semuanya wajib mendownload. Kemudian kalau kita ke bawah sini itu, nah ini ada iSpring Suite 8.0. Demikian ini. Nah ini yang untuk 32 bit serta ini yang untuk 64 bit. Bisa dilihat ya nanti muncul judulnya itu. Ini adalah iSpring versi kedua. Jadi ini sementara nggak di-download dulu, nggak apa-apa. Sedangkan yang iSpring Suite ini yang versi 8.10, nah jadi beda ya. Yang 1.0 ini pertama di-download dulu. Nah, nanti kalau sudah di-download itu, ini isinya ada 2 software yang untuk laptop 32 bit serta 64 bit. Nah, yang diinstal itu menyesuaikan saja, kira-kira tergantung dengan versi laptop kita. Dan untuk cara installnya nanti sudah dijelaskan di next video ini. Kemudian iSpring Suite 9 ini di-download untuk laptop yang pakai Microsoft PowerPoint-nya itu 2016 dan ke atasnya saja. Kemudian untuk bahan lain-lain ini juga monggo bisa di-download, nanti bisa untuk offset, serta untuk ini itu Adobe Flash ya, itu di-downloadnya nanti saja. Di-download ketika memang di laptop kita flashnya itu bermasalah. Nah, kapan kita bisa mengetahui Adobe Flash kita bermasalah itu ketika nanti kita menjadikan aplikasi Android. Nah, maksudnya mengkonvert dari file Microsoft PowerPoint kita menjadi HTML5 pakai iSpring seperti itu. Nah, demikian ya untuk yang software-software yang di-download. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan instalasi software iSpring. Nah, caranya yang pertama adalah kemarin kita downloadnya ini ya iSpring, kita ekstrak dulu, ekstrak file. Dan untuk kasus laptop saya ini adalah laptop saya itu versinya itu yang 60 bit seperti itu, sehingga nanti saya akan memilihnya itu dari software yang untuk 64 bit, karena kan di sini disediakan ada yang untuk 32 bit serta 64 bit seperti itu ya. Baik, ini sudah selesai untuk convertnya. Langsung saja untuk software iSpring ini kita klik aja. Sebenarnya untuk instalasinya ini tuh sama aja seperti software-software yang lain. Dan memang untuk instalasinya ini tuh membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu. Selesai, masih satu tahap, kita klik accept the terms in the license agreement, kemudian klik install.
ini baik sudah selesai untuk iSpring 8-nya. Kita bisa klik open get install ini, nanti bisa kita nggak usah ya. Kemudian kita klik finish. Ini adalah tampilan iSpring-nya, cuman di sini kita close saja, nggak apa-apa. Dan kalau sudah, untuk cara mengeceknya itu apakah sudah terinstall iSpring-nya, itu pertama di desktop kita udah muncul, kemudian coba ya saat kita membuka PowerPoint. Nah, baik, ini di toolbar saya sudah ada iSpring Suite 8. Untuk iSpring Pro ini nggak ada, nggak apa-apa, karena ini adalah untuk iSpring 6. Kalau sudah seperti ini, berarti tandanya iSpring-nya udah berhasil. Seperti itu. Baik, ini adalah proses instalasi iSpring. Jadi pertama pastikan kita buka folder iSpring-nya ya. Nah, ini untuk instalasi iSpring yang versi 2. Jadi monggo, kalau yang versi 1 itu sebenarnya installnya sangat mudah sekali. Kalau yang versi 1 yaitu tinggal klik aja terus next gitu aja. Nah, sedangkan untuk yang versi 2 ini itu ada crack-nya ya. Pertama ini, kemudian nanti kita klik I accept bla bla bla, kemudian kita klik install seperti itu. Kemudian ini kita tunggu sampai selesai. Dan memang waktu instalasi iSpring ini cukup memakan waktu yang lumayan, itu sekitar 5 menit sampai 10 menit gitu. Dan untuk di tutorial ini biar cepet aja, itu saya skip aja ya. Tunggu, kita lihat di layar desktop saya. Nah, itu lagi proses, sedang berjalan. Kemudian nah ini sudah mulai muncul icon di desktop saya untuk iSpring Suite 8 itu ya, yang ada di bawah sampingnya Flip PDF Profesional. Nah, itu tandanya sudah mau berhasil 100% terkait instalasi iSpring-nya. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai dan jangan langsung diklik finish, tapi pastikan untuk kedua centangnya itu kita hilangkan dahulu. Jadi kalau udah install seperti ini itu udah berhasil dan jangan dibuka dulu. Centangnya dihilangkan, terus klik finish, kemudian kita akan memproses untuk software crack-nya ya. Nah, ini kita buka file folder crack-nya tuh, kemudian semua ini kita copy, kita Ctrl A terus kita copy, kita pergi ke disk C, ke program file, kemudian kita cari iSpring, terus kita klik Suite 8, dan di sini kita paste atau kita paste yang tadi kita copy. Nah, kemudian pilih di place, kemudian klik do this, kemudian klik continue. Kita tunggu sebentar. Nah, ini artinya proses instalasi dari iSpring versi kedua kita itu sudah selesai semua. Dan kenapa kok yang versi 2 ini pakai crack? Ini adalah untuk antisipasi aja. Kalau yang versi pertama itu nggak bisa gitu ya. Demikian caranya, dan sekarang kita lihat di ini ya, ketika software yang di desktop itu kita buka, bagaimana tampilannya gitu.
Nah, seperti ini tampilannya, dan di pinggirnya tadi kenapa kok ada, itu karena sebelumnya saya sudah sering install iSpring, jadi udah otomatis ada riwayatnya gitu. Kemudian untuk di PowerPoint ini nanti di toolbarnya otomatis akan ketambahan satu toolbar baru, yaitu toolbarnya adalah ini iSpring Suite 8 seperti itu. Oke, sekian untuk iSpring-nya udah selesai ya. Baik, selanjutnya ini saya akan melakukan instalasi software website to APK Builder Pro, dan ini ya yang versi 4.0. Cara installnya gampang saja, langsung kita klik install, kita klik double klik, kemudian kita klik run, kemudian kita klik yes. Dan untuk instalasinya ini pastikan semua koneksi internet kita terputus. Kita klik accept agreement, kita next, desktop shortcut ya, nanti kita munculkan, klik next, kemudian sudah, dan kita klik install. Nah, installnya cepat sekali. Kemudian kita klik finish. Nah, ini di layar desktop saya itu sudah terinstall website to APK Builder Pro. Kita cek, kita buka kira-kira bisa atau enggak. Nah, ini adalah tampilan dari software website to APK Builder Pro. Cara penggunaannya seperti apa? Di next video akan dijelaskan.